Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ernawati, NPM 1940401131. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang alat manajemen pengetahuan. Pengantar alat manajemen pengetahuan. Jadi, banyak dimensi yang terlibat dalam menggambarkan alat manajemen pengetahuan. Regos pada tahun 1997 memberikan klasifikasi teknologi knowledge management sebagai alat. Yang pertama, meningkatkan dan mengaktifkan generasi pengetahuan, kodifikasi dan transfer. Yang kedua, menghasilkan pengetahuan, misalnya data mining yang menemukan pola baru dalam data. Yang ketiga, pengetahuan untuk membuat pengetahuan tersedia untuk orang lain. Yang keempat, transfer pengetahuan untuk mengurangi masalah dengan waktu dan ruang ketika berkomunikasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya, Raleigh pada tahun 2003 mengklarifikasikan teknologi knowledge management menurut skema berikut. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, kolaborasi. Yang ketiga, pembuatan konten. Yang keempat, manajemen konten. Yang kelima, adaptasi. Yang keenam, pembelajaran elektronik. Yang ketujuh, alat pribadi. Dan yang kedelapan, kecerdasan buatan. Serta yang kesembilan, yaitu jaringan. Selanjutnya, pengetahuan alat tangkap dan penciptaan. Alat pembuatan konten. Robertson pada tahun 2003 memprediksi bahwa sistem manajemen konten akan menjadi komoditas di masa depan. Jadi, alat authoring, alat pembuatan konten yang paling umum digunakan, berkisar dari yang umum, misalnya pengolah data, hingga yang terkhusus, misalnya perangkat lunak desain halaman web. Nah, teknologi anotasi memungkinkan komentar singkat untuk dilampirkan ke bagian tertentu dari dokumen teks, seringkali oleh sejumlah penulis yang berbeda, misalnya dengan memanfaatkan fitur lacak perubahan Word. Nah, ini memungkinkan komentar yang berjalan untuk dibangun dan dipertahankan. Jadi, anotasi dapat bersifat publik, dapat dilihat oleh semua orang yang mengakses dan membaca dokumen, atau pribadi, hanya dapat dilihat oleh penulis itu sendiri. Selanjutnya, yaitu penambangan data dan penemuan pengetahuan. Jadi, proses pengalian data dan penemuan pengetahuan secara otomatis mengekstrak informasi prediktif dari database besar berdasarkan analisis statistik, biasanya analisis cluster. Jadi, alat manajemen konten mengacu pada pengolahan konten berharga sepanjang masa manfaat konten. Nah, umur konten biasanya akan dimulai dengan pembuatan konten, menangani beberapa perubahan dan pembaruan, penggabungan, ringkasan, dan pengemasan ulang lainnya, dan biasanya akan berakhir dengan pengarsipan. Metadata, informasi tentang konten, digunakan untuk mengelola konten dengan baik selama masa pakainya yang bermanfaat. Metadata mencangkup informasi seperti sumber penulis, kata kunci untuk mendeskripsikan konten, tanggal pembuatan, tanggal perubahan, kualitas, tujuan terbaik anotasi oleh mereka yang telah memanfaatkannya, dan tanggal kedaluarsa atau terbaik sebelum jika berlaku. Nah, hal ini juga berguna untuk memasukkan atribut seperti media penyimpanan lokasi dan apakah itu ada atau tidak dalam beberapa bentuk alternatif, misalnya bahasa yang berbeda. Selanjutnya, alat berbagi dan diseminasi pengetahuan. Jadi, komunikasi dan kolaborasi selalu terjalin dan cukup sulit untuk menentukan di mana yang satu berakhir dan yang lain dimulai. Nah, kedua jenis alat tersebut telah dikelompokkan dalam kategori groupware atau alat kolaborasi. Nah, kita bisa melihat gambar pada tabel yang ada di dalam ini. Groupware dan alat kolaborasi.
Nah, selanjutnya wiki. Jadi, wiki adalah perangkat lunak berbasis web yang mendukung konsep seperti pengeditan terbuka yang memungkinkan banyak pengguna untuk membuat dan mengedit konten di situs web. Jadi, situs wiki ini tumbuh dan berubah sesuai keinginan para pesertanya. Jadi, orang dapat menambah dan mengedit halaman sesuka hati menggunakan layar seperti Word tanpa mengetahui pemrograman atau perintah apapun. Jadi lebih khusus lagi, wiki terdiri dari halaman web tempat orang memasukkan informasi dan kemudian membuat hyperlink ke halaman lain atau halaman baru untuk detail lebih lanjut tentang topik tertentu. Jadi siapapun dapat mengedit halaman apapun dan menambahkan, menghapus, atau memperbaiki informasi. Selanjutnya, teknologi jaringan. Teknologi jaringan terdiri dari internet jaringan intraorganisasi, eksternet jaringan antar organisasi, repositori pengetahuan, portal pengetahuan, dan ruang kerja bersama berbasis web. Leibowitz dan Beckman pada tahun 1998 mendefinisikan repositori pengetahuan sebagai gudang keahlian pengetahuan, pengalaman, dan dokumentasi berbasis komputer online tentang keahlian tertentu. Menurut Davenport dan Purcell pada tahun 1998 menjelaskan 3 jenis repositori pengetahuan. Yang pertama, repositori pengetahuan eksternal, yaitu seperti intelligent kompetitif. Yang kedua, repositori pengetahuan internal terstruktur. Nah, ini seperti laporan, penelitian, dan bahan pasar berorientasi produk. Yang ketiga, repositori pengetahuan internal informal. Ini seperti pelajaran yang dipetik. Sebagian besar repositori berisi elemen-elemen berikut, diadaptasi dari Tuana pada tahun 2000. Yang pertama, pengetahuan deklaratif. Misalnya konsep, kategori, definisi, asumsi, pengetahuan tentang apa. Yang kedua, pengetahuan prosedural. Misalnya proses, peristiwa, kegiatan, tindakan, manual, pengetahuan tentang bagaimana atau pengetahuan. Yang ketiga, pengetahuan kausal. Misalnya alasan untuk keputusan yang ditolak, pengetahuan tentang mengapa. Dan yang keempat, konteks. Misalnya keadaan keputusan, pengetahuan informal, apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan, diterima, dan lain sebagainya. Alat penyaringan cerdas. Fitur berikut mendefinisikan agen cerdas sejati. Yang pertama, otonomi. Jadi, otonomi adalah kemampuan untuk melakukan sebagian besar tugas mereka tanpa bantuan langsung dari sumber luar yang mencangkup manusia dan agen lainnya, sambil mengendalikan tindakan dan keadaan mereka sendiri. Yang kedua, kemampuan sosial. Jadi, kemampuan ini untuk berinteraksi dengan, jika dianggap tepat, agen perangkat lunak lain dan manusia. Yang ketiga, daya tanggap. Ini adalah kemampuan untuk merespon secara tepat waktu terhadap perubahan yang dirasakan di lingkungan, termasuk perubahan di dunia fisik, agen lain, atau internet. Yang keempat, personalisasi. Jadi, kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan penggunanya dengan belajar dari bagaimana pengguna bereaksi terhadap kinerja agen. Yang kelima, proaktif, yaitu kemampuan agen untuk mengambil inisiatif sendiri, secara mandiri, di luar instruksi tertentu oleh penggunanya, dan secara spontan seringkali secara berkala yang menjadikan agen alat yang sangat membantu dan menghemat waktu. Yang keenam, adaptasi. Jadi, kapasitas untuk berubah dan meningkat sesuai dengan akumulasi pengalaman. Ini berkaitan dengan memori dan pembelajaran. Jadi, agen belajar dari penggunaannya dan secara progresif meningkatkan dalam melakukan tugasnya.
bot paling eksperimental bahkan mengembangkan kepribadian sendiri mereka dan membuat keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang ketujuh yaitu kerjasama. Jadi, interaktivitas antara agen dan pengguna yang secara fundamental berbeda dari kerja satu arah perangkat lunak biasa. Selanjutnya, tugas aplikasi ini secara umum dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama, pengintai agen. Jadi, pengintai agen ini adalah mencari informasi tertentu. Yang kedua, agen pembelajaran. Ini menyesuaikan dengan preferensi individu dengan belajar dari perilaku masa lalu pengguna. Yang ketiga, agen belanja. Jadi, bandingkan harga terbaik untuk suatu barang. Yang keempat, agen pengambilan informasi. Nah, ini membantu pengguna untuk mencari informasi dengan cara yang cerdas. Yang kelima, agen pembantu. Ini dilakukan tugas secara mandiri tanpa interaksi manusia. Selanjutnya, teknologi adaptif. Teknologi adaptif ini digunakan untuk menargetkan konten dengan lebih baik kepada pekerja pengetahuan tertentu atau kelompok pekerja pengetahuan tertentu yang berbagi kebutuhan kerja yang sama. Kustomisasi mengacu pada pekerja pengetahuan secara manual, mengubah lingkungan pengetahuan mereka, misalnya memilih preferensi pengguna untuk mengubah antarmuka desktop. Nah, menentukan persyaratan tertentu dalam konten yang akan diberikan kepada mereka dalam bahasa format atau berlangganan berita atau layanan with server tertentu. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.